Mereka menginginkan apa yang mereka inginkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka menari ria di saat rakyat kelaparan. Nabi Muhammad SAW mengatakan dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing kecil yang cacat. Kalau boleh jujur kawan-kawan, sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Setiap orang pasti punya tujuan yang ia ingin capai, seperti kekayaan, jabatan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik, dan semua itu dirangkum dalam sebuah kata, yaitu kebahagiaan. Kalau kita katakan tentang kebahagiaan, semua orang ingin kebahagiaan. Cuman hanya saja setiap orang memiliki cara untuk memaknai kebahagiaan. Tapi mayoritas manusia itu melambangkan kebahagiaan itu dari segi materi. Apa yang ia dapatkan berupa harta yang banyak, tanah yang banyak, ataupun pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, semua diarahkan kepada hal duniawi. Dan itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada umat manusia, di mana mereka itu memang menyukai hal-hal yang mereka lihat, sebagaimana yang telah berlalu dari orang-orang yang sebelumnya. Contoh saja Qarun. Siapa yang tidak kenal Qarun yang sering disebutkan harta karun, melambangkan kekayaan dan ketamakan, di mana ia mengatakan, sungguhnya saya diberikan kekayaan ini dikarenakan ilmu yang saya punya. Kesombongan yang ia kedepankan, yang itu juga akan yang membinasakan dia. Maka dari itu Islam mengajarkan kita tentang hakikat kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan hakiki yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, sungguh ia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Allah enggak pernah janjikan kita untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, untuk mendapatkan jabatan, ketenaran yang diinginkan oleh kebanyakan manusia. Allah tidak menjanjikan itu. Tapi Allah mengatakan apa? Baginya kehidupan yang baik. Betapa banyak kita lihat orang yang mungkin dari segi ekonomi dia di bawah rata-rata, namun ia merasakan kebahagiaan, ia merasakan ketenangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang diberikan kekayaan yang banyak, diberikan kemudahan dari segi materi, namun ia merasakan kesengsaraan dalam hidupnya. Maka dari itu kawan-kawan, orang pintar itu bukan orang yang hanya melihat dari zahir, dari yang nampak saja, tapi ia melihat dari segala sisi. Terkadang uang yang banyak itu menghasilkan hidup yang tidak bahagia, namun dengan materi yang sedikit, uang yang sedikit, malah menghasilkan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini cuma singkat, hanya sementara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 70 wa 60 wa aqallu man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umatku itu, kata Nabi SAW, kalau tidak 60 ya 70, sekitaran itu saja, kata Nabi Muhammad SAW, dan sedikit yang melampauinya. Jadi apa yang kita banggakan? Apa yang kita cari sebenarnya? Sekarang umur kita mungkin mendekati 30 misalnya, nggak lama lagi sudah 40, sebentar lagi sudah 50, dan kita akan menanggung apa yang kita lakukan di dunia. Dan subhanallah, di zaman sekarang manusia itu sudah di titik di mana mereka tidak menggunakan akal sehat dalam bertindak. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang semu. Memang seperti itu sifat manusia. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalaulah Bani Adam diberikan satu gunung emas, maka dia akan minta dua. Tidak akan pernah puas. Kenapa tidak akan pernah puas? Karena memang seperti itu sifat dunia. Nabi Muhammad SAW mengatakan dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing kecil yang cacat. Betapa banyak sifat buruk disifati oleh Nabi SAW untuk dunia. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Pernah satu ketika tidur di kamarnya. Pada saat itu Umar masuk ke rumah Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau tidur di tikar yang sederhana ini, sedangkan raja-raja pada saat itu, raja-raja di Persia dan Romawi, mereka tidur di dipan-dipan yang mewah,
Apa kata Nabi SAW? Manusia yang paling mulia beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Nabi SAW? Mari warid dunya. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Itu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, jangan semuanya mengatakan, oh saya cinta Nabi, oh saya mengikuti Nabi, tapi tidak faham Nabi itu seperti apa. Nabi adalah orang yang paling zuhud kepada dunia. Zuhud maknanya dia sangat tidak butuh terhadap dunia. Apa kata Nabi? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, sungguh aku di dunia ini seperti seorang musafir yang berhenti di sebuah pohon, duduk untuk beristirahat, kemudian aku pergi dan meninggalkannya. Lihat bagaimana Nabi SAW, dan bandingkan bagaimana dengan manusia-manusia di zaman sekarang. Subhanallah. Mereka menginginkan apa yang mereka inginkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, tidak melihat bagaimana penderitaan orang di luar sana, bagaimana penderitaan rakyat. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa masuk dan menguasai di saat rakyat menderita. Mereka menari ria di saat rakyat kelaparan. Coba kita bayangkan kawan-kawan, yang terjadi di zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu para sahabat Nabi SAW ketika diberikan beban kepemimpinan, mereka menolak. Malah mereka saling merekomendasi satu sama lain. Anda saja, saya belum mampu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar dikatakan di sana apa? Pemimpin yang adil. Lihat bagaimana takutnya para sahabat dalam memimpin. Bagaimana kita bandingkan dengan zaman sekarang? Semua orang ingin memimpin. Pada hakikatnya bukanlah ia ingin memimpin. Ia ingin mendapatkan kekuasaan hingga ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tanpa melihat bagaimana orang-orang miskin di sekitarnya. Apakah itu yang dinamakan memimpin? Maka dari itu kami nasihati kepada orang-orang yang memimpin negara ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik, agar mereka menunaikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat, bukan hanya menguasai lalu dia meninggalkan, atau hanya berjanji kemudian ia mengingkari, karena itu akan menjadi ancaman di hari kiamat untuknya. Dunia ini sementara kawan-kawan. Dunia ini sementara. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari dunia yang sementara ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu, bayangkan saja. Betapa banyak kita lihat orang yang sedang bekerja tiba-tiba ia meninggal dan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanyakan akan kepemimpinan kalian. Kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Semoga nasihat ini bermanfaat dan dijadikan sebagai pengingat bagi diri kami sendiri dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.